Introvert dan penyendiri sering disamakan, padahal keduanya tidak selalu sama. 1. Introvert. Introvert adalah tipe kepribadian cara seseorang memproses energi dan perhatian. Siri lebih cepat lelah secara mental ketika berada di lingkungan yang ramai, merasa pulih dan tenang ketika sendirian atau dalam kelompok kecil. Lebih suka percakapan mendalam dibanding basa-basi. Cenderung banyak berpikir sebelum berbicara. Penting, introvert bisa sangat sosial dan punya banyak teman. Hanya saja, mereka butuh waktu menyendiri untuk mengisi ulang energi. 2. Penyendiri loner. Penyendiri bukan tipe kepribadian, melainkan gaya hidup atau kebiasaan. Siri lebih memilih melakukan banyak hal sendiri. Tidak merasa perlu selalu berada di sekitar orang lain. Bisa jadi karena nyaman sendiri atau karena pengalaman tertentu membuatnya menjauh dari orang lain. Penyendiri bisa introvert, tapi tidak semua introvert penyendiri. Ada penyendiri yang bahagia karena menikmati kemandirian. Ada juga yang menjadi penyendiri karena luka sosial atau kurang percaya diri. Ini berbeda. Introvert, cara seseorang mengolah energi dan interaksi sosial. Penyendiri, pilihan atau situasi hidup yang membuat seseorang lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Kalau kamu mau, saya bisa bantu kamu memahami lebih jauh. Misalnya, apakah kamu lebih condong ke introvert atau penyendiri? Atau bagaimana cara menghadapi dua hal itu dengan sehat? Kelebihan seorang introvert. 1. Pemikir yang dalam. Introvert cenderung mengolah informasi lebih lama dan hati-hati, sehingga pemikiran mereka biasanya matang dan logis. 2. Pendengar yang sangat baik. Karena tidak terburu-buru bicara, mereka lebih fokus mendengarkan. Ini membuat orang lain merasa dihargai dan dimengerti. 3. Lebih fokus bekerja. Lingkungan yang tenang membantu mereka memusatkan perhatian, sehingga banyak introvert menjadi sangat produktif dalam tugas individual. 4. Kreativitas yang tinggi. Waktu merenung dan mengamati memberi ruang bagi ide-ide unik dan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain. 5. Stabil dalam pengambilan keputusan. Mereka jarang bertindak impulsif. Keputusannya biasanya penuh pertimbangan. 6. Hubungan yang lebih dalam. Introvert tidak mencari banyak teman, tapi hubungan yang mereka jalin biasanya kuat, tulus, dan penuh kepercayaan. Kelebihan seorang penyendiri loner. Penyendiri punya kekuatan yang sedikit berbeda. Lebih ke arah kemandirian dan pengenalan diri. 1. Mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Mereka terbiasa melakukan banyak hal sendiri, sehingga tangguh dan tidak mudah panik saat menghadapi masalah. 2. Mengenal diri sendiri lebih baik. Banyak waktu sendiri membuat mereka lebih sadar akan nilai, tujuan, dan batasan diri. 3. Tidak mudah terbawa arus karena tidak butuh validasi sosial. Mereka jarang terpengaruh tekanan kelompok peer pressure. 4. Fokus dan produktif. Waktu sendirian biasanya bebas dari gangguan, sehingga mereka bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik. 5. Tenang dalam situasi sulit. Penyendiri terbiasa bersikap tenang dan mengatur emosi ketika menghadapi konflik atau keramaian. 6. Kreativitas muncul dari kesendirian. Banyak seniman, penulis dan penemu yang justru produktif ketika sendirian. Kekurangan introvert. 1. Sulit membangun relasi baru. Introvert cenderung butuh waktu lebih lama untuk membuka diri. Ini bisa bikin orang lain salah paham, seolah-olah kamu tidak tertarik berteman. 2. Cepat lelah di lingkungan ramai. Acara sosial yang padat bisa terasa menguras energi, sehingga kamu mungkin melewatkan peluang networking atau pengalaman baru. 3. Ekspresi diri kurang terlihat. Karena banyak hal diproses dalam kepala. Orang lain kadang tidak tahu apa yang kamu pikirkan atau rasakan. Ini bisa menimbulkan miskomunikasi. Varentin introvert sering menggunakan waktu sendiri untuk berpikir. Tapi kalau berlebihan bisa berubah menjadi kekhawatiran dan keraguan diri. 5.
Sulit menunjukkan inisiatif dalam kelompok, bukan karena tidak mampu, tapi karena butuh waktu untuk mengamati dulu. Di dunia yang serba cepat, ini kadang membuatmu terkesan pasif. Kekurangan orang yang penyendiri. 1. Sulit meminta bantuan. Mereka cenderung merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Sehingga ketika benar-benar membutuhkan dukungan, mereka bisa kewalahan. 2. Rentan merasa terisolasi. Bukan berarti mereka tidak suka sendiri. Tapi kalau terlalu sering menyendiri, tanpa koneksi yang bermakna, rasa kesepian bisa muncul pelan-pelan. 3. Kurang terbiasa berinteraksi sosial. Mereka bisa merasa canggung atau cepat lelah saat harus berinteraksi dalam situasi sosial yang intens. 4. Bisa disalahpahami. Orang lain sering mengira mereka sombong, tidak tertarik, atau tidak peduli. Padahal mungkin mereka hanya butuh ruang. 5. Kesempatan tertentu bisa terlewat. Karena jarang tampil atau bersosialisasi, peluang seperti networking, kolaborasi, atau pengalaman baru bisa saja tidak tertangkap.